Halo, assalamualaikum, selamat sore teman-teman semua. Nah, ini nuansa baru untuk video unboxing dan review di channel saya Drone Jowo. Kali ini saya dikirimi dari PT Dengka Pratama Indonesia. Tepatnya adalah ini Insta360S Pro. Yuk sekarang langsung kita buka teman-teman. Habis mudik lebaran, sampai di rumah di Malang tiba-tiba ada paketan, yaitu namanya Insta360S Pro. Jadi salah satu kamera action terbaru produknya dari Insta360. Walaupun sebenarnya saya sudah pernah mencoba ini dipinjami dari Drone Gadget, sekarang saya dikirimi oleh PT Dengka Pratama Indonesia. Yuk kita buka lagi. Krek. Jangan lupa teman-teman ya, ini resmi garansi dari Dengka Pratama Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli dari Insta360S Pro ini, pastikan garansinya Dengka Pratama Indonesia. Dan ini co-engineered with Leica. Jadi salah satu brand lensa terbaik yang ada di dunia. Asik, luar biasa. Yuk kita buka lagi. Teng neng tining. Terus ini apa Mas Iko? Ini adalah konektor untuk mic atau untuk mic eksternal. Ya. Ini adalah Insta360S Pro, dimana ini salah satu action cam kalau menurut saya itu saingan dari GoPro Hero 12 Black teman-teman. Dimana dia sudah menggunakan lensa dengan co-engineered with Leica. Jadi salah satu brand lensa terbaik yang ada di dunia ini. Yuk langsung kita kletek dulu. Namanya ini video unboxing khasnya dari Drone Jowo. Wah, luar biasa, mantap teman-teman. Ini kayak gini ya. Untuk spesifikasi detailnya, teman-teman bisa baca di sini ya. Langsung saya tunjukkan dari sini, atau teman-teman bisa langsung buka webnya dari Insta360. Oke, dari paketannya sendiri, dia dapat kamera action cam seperti ini. Terus kemudian kita buka lagi. Di sini dia dapat, nih ada kotak ini, kotak ajaib. Kotak ajaib isinya adalah jeng-jeng. Nah, seperangkat alat sholat bukan. Ini seperangkat dari buku panduan sama buku garansi. Terus kemudian di sini ada mountingnya. Jadi di mana salah satu keunggulan dari Insta360S sama S Pro ini adalah di mountingnya yang pakai magnet teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nempelkan ke ini, ada gambarnya di sini lensanya. Oke, kita pasangkan seperti ini. Ini belum tak buka teman-teman. Ini dibuka dulu ya. Buka dulu. Jadi kita pasangkan seperti ini. Nah, dia otomatis langsung kunci ya teman-teman ya. Jadi gampang banget kalau teman lagi motovlog, pasangkan di helm, mau lepas lagi langsung di gini. Jadi nggak usah muter-muter bau teman-teman. Oke, nanti kita gunakan untuk daily driver saya motovlog di channel saya Niko Channel. Oke, kita dapat mounting, terus kemudian kita dapat kabel USB. Di sini kabel USB-nya USB C to C karena saya udah punya, jadi ini nggak tak buka. Terus kemudian di sini dapat apa namanya, kayak holder bulat bundar kayak gini. Nah, bulat kayak gini, tapi di sini ada adhesive lemnya teman-teman. Jadi lemnya seperti ini, tinggal ditempel di mobil atau di tempat manapun. Terus kemudian ini ditempel di sini. Nah, nanti biar bisa dipakai. Begini kayaknya ini juga nggak saya pakai teman-teman. Jadi saya masukkan ke dalam sini aja. Jadi yang saya pakai untuk daily driver itu adalah kameranya saja. Dimana biasanya saya menggunakan GoPro karena saya sudah pernah mencicipi kualitas dari Insta360S Pro ini, dan saya sangat menyukainya dengan kualitas gambar yang sangat tajam, baik itu di siang hari maupun di low light atau malam hari. Nah, ini nanti akan menjadi pengganti kamera saya. Oke, ini paketannya seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli, sekali lagi pastikan yang bergaransi dari PT Dengka Pratama Indonesia. Klepnya juga gampang teman-teman, nanti bisa saya bantu. Oke, untuk dari desainnya sendiri seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, dia ada Super Summarit Summarit E1:2,6 16 ASPH, dan dia disupport oleh Leica. Terus kemudian dia sensornya di 1/1.3 1,3 inci di vokalen 2,6 mm atau ekuivalen ke 16 mm. Jadi dia FOV-nya, field of view-nya dia lebih lebar teman-teman. Biasanya sekitar 18-20 ya. Ini bisa sampai 16 mm. Jadi lumayan lebar banget. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan angle yang lebar, ini salah satu kamera yang diandalkan. Oke, dari bobot sendiri memang saya rasa ini lebih berat sedikit dibanding GoPro Hero 12 Black, tapi saya rasa nggak masalah kalau saya pakai ke motovlog, itu nggak akan mempengaruhi ya teman ya. Dan salah satu keunggulan dari Insta360S Pro ini ataupun yang S itu adalah layarnya dia bisa di flip ke depan. Kayaknya ini kamera tak majukan dulu ya. Nah teman-teman, ini tampilannya ya Insta360S Pro, dimana kita lihat lensanya sangat gede banget, dan di sini juga ada layar juga, secondary layar, nanti kita akan coba. Terus kemudian salah satu keunggulan seperti yang saya sampaikan tadi adalah layarnya dia bisa di flip. Nah kayak gini,
Ini fungsinya adalah ketika kita ingin vlogging. Jadi dimana kita vlogging menghadapkan ke diri kita sendiri dan dia bisa terlihat layarnya yang sangat gede. Beda dengan rivalnya di GoPro 12, dia tampilannya ada di sini, jadi terlihat kecil. Kalau di Insta360S Pro ini, dia layarnya sangat gede banget. Oke, terus kemudian kalau di sini, di dalamnya nggak ada apa-apa. Di sisi sebelah kanan, dia juga nggak ada apa-apa, hanya ada tempat untuk baterai, teman-teman. Ini tempat untuk baterai. Baterainya juga lumayan gede juga. Ini kita ambil seperti ini baterainya. Dia spek baterainya dia ada di 1650 mAh. Jadi teman-teman, kalau kemarin ada yang tanya saya spare baterainya apakah ada yang jual, Mas Diko? Sudah ada, teman-teman bisa langsung beli di Tokopedia atau di Shopee atau di toko offline juga sudah ada. Oke, terus kemudian di atas ini tombol record. Kemudian di sisi kiri itu ada tombol power dan di bawah sini kita pencet ke bawah, kita buka, di sini ada tombol USB Type-C sama ada tombol tempat untuk micro SD. Saya sarankan teman-teman kalau misalkan menggunakan action cam yang support ke 4K atau 8K, itu teman-teman bisa langsung menggunakan SD card atau micro SD yang support ke 4K, yang Extreme Pro. Kalau saya biasanya pakai SanDisk Extreme Pro, teman-teman. Oke, di sini udah nggak ada apa-apa lagi. Di bawah sini dia otomatis mounting ya. Mounting dimana di mountingnya sini itu dudukannya itu sudah ada gambar lensanya, kamera posisi kamera. Jadi dia depannya ada di sini. Tinggal dipasang aja sampai bunyi cetek ya teman-teman ya. Pastikan kalau teman-teman masang seperti ini itu harus bunyi cetek. Nah, cetek gitu ya. Kalau nggak cetek dia nggak akan kenceng. Nah, kalau sudah cetek seperti ini dia akan kenceng. Oke, kita buka lagi. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Pencet 1, dia akan nyala. Oke, akan milih language atau bahasa. Ini saya setting dulu, habis itu nanti kita akan coba tunjukkan hasilnya seperti apa. Sebelum kita setting, kita matikan dulu. Kita akan coba unboxing yang kedua, teman-teman. Yang kedua ini, dimana nanti kebutuhan saya itu adalah untuk vlogging. Kebutuhan untuk moto vlogging, saya butuh mic eksternal. Nah, nanti mic eksternal dia mancepnya di sini, teman-teman. Mancepnya ada di sini. Nah, ada di sini. Di connect ke USB Type-C-nya. Ini kita buka dulu. Dia juga produknya dari Insta360. Dia garansi juga dari Denka Pratama Indonesia. Tapi ini bisa beli sendiri, teman-teman. Harganya sekitar 360.000. 380, 360 jauh lebih murah dibandingkan adapternya dari GoPro. GoPro itu larang banget, tapi memang suaranya bagus. Tapi kita akan coba lihat untuk kualitas suara dari Insta360 ini. Semoga saja bagus ya teman ya. Nah, ini nggak butuh, saya masukkan lagi. Jadi biasanya saya keluarkan, saya pakai terus itu saya keluarkan. Yang nggak saya pakai itu ya nggak saya keluarkan, teman. Saya kembalikan ke kardus lagi. Nah, ini adalah konektor untuk mic-nya, dimana di sini dia keep dry. Ini biasanya bisa dibuka, teman-teman. Ini bisa dibuka ya, nih tutupnya bisa dibuka. Kemudian kita ganti pakai ini. Nah, oke, sampai cetek. Nah, ini dia sudah connect. Nanti teman-teman bisa langsung konekkan kamera ini ke mic eksternal. Nah, menurut saya ini lebih simpel dibandingkan pakai housingnya dari GoPro ya. Kalau GoPro itu dia harus ada mountingnya. Kalau ini dia sudah mantep. Wah, sudah tarhim untuk sholat maghrib, teman-teman. Ini udah jam berapa ini? Jam 5. Jam 5 udah tarhim. Oke, ini saya aktifasi dulu. Nanti akan saya tunjukkan beberapa menu yang ada di sini. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan tunjukkan untuk tampilan menu yang ada di Insta360S Pro. Ini udah tak cas dan sudah tak masuki micro SD, teman-teman. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Ketika kita nyalakan, ternyata untuk display di depan itu informasi singkat ya mengenai format video yang dipakai 16:9, terus kemudian resolusinya berapa, sama sisa memori dan sisa baterai. Dan ini tidak touchscreen, teman-teman. Jadi kalau kesentuh-sentuh nggak masalah. Terus di sini ada lampu juga. Di sini warnanya biru. Nanti kalau ngerekam itu warnanya merah. Kalau pas ngecas itu warnanya merah juga. Dan di sini juga ada lampu sama. Oke, sekarang kita tunjukkan. Kalau kita geser ke bawah, dia akan menunjukkan menu singkat shortcut. Jadi di sini ada quick capture. Kita nyalakan on. Terus kemudian di sini ada auto rotate atau lock screen-nya.
Terus kemudian di sini ada tombol apa ini? Gesture control. Jadi kita bisa nyalakan, bisa kita matikan untuk kontrol menggunakan gestur tangan. Terus kemudian foto gesture example, video gesture example. Jadi ada contohnya. Terus kemudian di sini ada voice command. Nah, voice control teman-teman. Jadi kita bisa mengatur memerintah kamera ini menggunakan suara kita. Kita matikan aja wis. Di sini ada lock, palm lock, bla bla bla. Nah, di sini ada keterangan juga. Start unlock. Nah, oke. Terus kemudian di sini ada pengaturan cahaya 100% sampai ke 0%. Jadi untuk menghemat baterai teman-teman bisa diatur ke 0% ya. Terus kemudian kita 100 aja wis. Ada AI. Jadi di sini tuh ada fitur AI-nya teman-teman, AI ya. Nanti kita akan tunjukkan di video selanjutnya. Terus ada banyak di sini ya. Ada volume, terus ada ini apa ini? Indikator lag, terus kemudian ada gridnya, ada wind reduction, direction focus, dan lain-lain. Teman-teman bisa setting di sini. Ada stereo juga. Terus kemudian di sini ada remote Bluetooth, remote control ya. Terus kemudian ada time capture. Jadi apa namanya, pengambilan foto atau video menggunakan waktu ya. Di sini ada set waktunya, jamnya. Ketika nanti udah jam sekian dia otomatis nge-record atau foto. Terus kemudian ada Bluetooth headphone. Jadi kamera ini bisa dikonekkan ke headphone yang kompatibel. Terus kemudian di sini ada setting. Nah, setting di sini ada general, kita bisa atur ke vibrasinya, long press to cancel recording, terus kemudian Bluetooth backup dan macam-macam ya di sini ya. Ada auto power off, itu bisa disetting ke 5 menit, 3 menit. Terus kemudian screen auto sleep, jadi untuk menghemat baterai, dia screennya ini otomatis mati teman-teman. Itu bisa disetting mulai dari 5 second ke never, atau dia akan nyala terus. Terus kemudian di sini ada front screen display. Jadi front screen itu ini ya, kalau misalkan kita matikan jadi dia mati. Terus to active when off, jadi kita demok, kita sentuh dia, kalau misalkan pas posisi screennya mati dia akan nyala. Oke, terus di sini ada WiFi setting, bisa dinyalakan juga WiFi-nya. Terus power off charging, jadi ketika apa namanya, dicas dia akan ngecas sama power on atau gimana lah, itu bisa kita lihat ya teman ya. Terus kemudian ada image setting, anti flickernya kita bisa setting ke 60 sama 50 atau auto. Terus kemudian video encodingnya bisa H264 sama H265, kita pilih ke H265 kan lebih bagus. Terus kemudian bitrate-nya kita bisa setting juga ke standar sama high. Terus kemudian bahasa waktu, SD card, giroskop, kita gironya bisa dikalibrasi. Terus kemudian ada sudah. Terus kemudian ketika kita geser ke kanan, ini adalah menampilkan media. Jadi tadi saya sempat mengambil 2 video, kita geser ke atas juga video sebelumnya. Ini video terbaru, kita geser lagi ke kiri. Kalau kita geser ke kanan tapi di tengah screennya itu adalah menampilkan mode. Nah, mode di sini teman ya. Dia modenya itu ada beberapa, ada interval, ada burst photo, ada star lap, terus kemudian ada slow motion, ada time loop recording, merekam terus kemudian ada time lapse, ada time shift, terus kemudian ada free frame video, ada pure video, sama ada video foto sama HDR. Nah, fungsinya kalau pure video itu biasa digunakan untuk low lag. Low lag itu hasilnya seperti apa Mas Iko? Contoh ya ini ya teman ya. Contoh ini yang saya rekam tadi. Nah, nanti bisa diedit juga di aplikasi ya. Ini hasilnya seperti ini teman-teman. Nanti saya tunjukkan dalam video juga ya. Mantap pokok ini untuk low lag-nya. Terus kemudian kalau kita geser ke atas, itu dia akan menampilkan shortcut resolusi video. Nah, karena ini saya tadi pilihnya itu kan di pure video ya. Pure video itu dia hanya bisa menampilkan ini di frame rate-nya maksimal di 30 fps karena dia ngejar untuk cahaya teman-teman. Jadi bisa 30 atau 24. Resolusinya 4K FHD sama 2,7K. Durasinya bisa kita setting biasanya sih unlimited ya. Terus rasionya bisa 16 banding 9 tok. Kalau kita pindah ke mode video itu nanti dia settingannya ada banyak teman-teman. Di sini ada stabilizer, ada standar, ada low, ada off, sama ada high. Kalau off itu nanti biasanya dia akan nyimpen data giro, terus kemudian biasanya
kita pergunakan untuk video drone FPV kayak gitu ya. Nanti kita coba ya, kita pilih standar aja. Terus kemudian rasionya bisa ke 16:2, 16:9, 4:3, 2,35 banding 1. Kayak film bioskop ini ya, lebar banget ya. Kita pilih yang 16:9. Terus kemudian untuk resolusinya dia paling tinggi di 8K. 8K itu dia hanya 24 fps. Kita turunkan ke 4K, dia mulai di 24 fps sampai ke maksimal di 120 fps. Jadi dia slow mo-nya bisa di 4K, teman-teman. Mantap banget ya. Kalau GoPro tuh kalau nggak salah maksimal di 60 fps ya, 4K 60 fps. Kalau di 2,7K dia frame rate sama 120, 24, FHD bisa sampai 240. Jadi slow mo untuk kualitas FHD 1080p itu dia bisa di 240 fps. Jadi bisa slow mo banget, teman-teman. Saya biasanya menggunakan settingnya di 4K di 60 fps. Itu sangat standar sekali. Terus kemudian HDR dia bisa dinyalakan sama dimatikan. Terus kemudian duration sama ya, di unlimited sama di maksimal 3 jam. Saya biasanya setting ke auto aja, unlimited. Terus kemudian di sini ada shortcut juga, tinggal pencet. Itu modenya tadi sama seperti kita geser ke kanan. Nah, di sini teman-teman, fitur yang menurut saya itu nggak ada di GoPro itu adalah fitur zoom. Kita tap 2 kali, dia akan ngezoom 2 kali, tap lagi dia akan balik, atau dengan tanda ini ya. Nah, kayak gini. Terus untuk FOV-nya kita bisa setting, ini diklik, itu ada DWAP. DWAP itu seperti ini ya, only minor distortion, jadi distorsinya kecil. Jadi teman-teman bisa lihat gambar ini, gambar keyboardnya yang agak melengkung sedikit. Kalau ultra memang dia melengkung banget, teman-teman. Kalau action, nah dia akan lebih cenderung ke zoom out, tapi dia melengkung juga, teman-teman. Biasanya teman-teman untuk naik sepeda atau lari segala macam pakai action, tapi kalau untuk jalan vlogging biasa itu pakai DWAP saja. Sama satu lagi di sini ada fitur yang namanya horizon lock. Jadi ketika kita goyangkan kameranya, dia akan tetap stabil ya. Dia fungsinya untuk kita kalau misalkan vlogging biar nggak kelihatan goyang kanan kiri. Saya biasanya DWAP aja ya. Oke. Terus kemudian kita geser ke sini, sama preset ini ya untuk modenya. Terus kemudian kita geser ke atas, sudah. Ini oke, sudah. Jadi untuk tampilan menunya seperti ini, teman-teman. Sekarang kita akan coba tes kualitas videonya di malam hari sama kualitas mic ya, teman ya. Sekarang kita coba mode untuk vlogging, teman ya. Vlogging itu adalah kamera menghadap ke saya, dan ternyata autofocusnya dia mendeteksi ke wajah saya, teman-teman. Ini saya dekat sini, ya memang nggak seperti pakai mirrorless ya, atau pakai HP, tapi lumayan lah untuk sekelas action cam. Karena pada dasarnya biasanya action cam itu nggak ada autofokusnya, teman-teman ya. Fokusnya itu untuk jauh, jadi deket tuh paling sekitar 1-2 meter. Tapi ini mantep banget di sini. Untuk stabilisasinya teman-teman juga bisa lihat sendiri posisi untuk cahaya, penerangan seperti ini. Untuk kualitas audio ini saya menggunakan mic eksternal, ini kayak gini, karena sudah tak belikan adapter ya kemarin. Untuk kualitasnya seperti apa teman-teman bisa lihat sendiri. Dan perlu saya sampaikan, kalau teman-teman ingin membeli Insta360 S Pro ini, saya sarankan yang bergaransi resmi dari PT Denka Pratama Indonesia. Karena kalau ada apa-apa, itu bisa langsung diklaim ke PT Denka Pratama Indonesia. Dan saya pernah ngeklaim juga, teman-teman, mic Saramonic ya, itu ke sana itu sekitar 1 bulan udah jadi. Jadi nggak tahu didandani apa seperti apa, yang penting mic-nya udah jadi lagi. Oke, kondisinya seperti ini. Tuh, kayak gini ya, kalau teman-teman ingin vlog. Nah, teman-teman, sekarang ini saya akan tunjukkan pure video dari Insta360 S Pro, dimana ini salah satu fitur keunggulan atau salah satu keunggulan dari Insta360 S Pro, yaitu low light-nya yang luar biasa. Teman-teman bisa lihat sendiri kualitas untuk low light-nya seperti ini. Ini saya setting di 4K 24 fps ya, untuk kondisinya seperti ini. Dan ini malam hari, tepatnya jam setengah 9 malam, dan saya kebetulan lagi berada di The Onsen Hot Spring and Resort Kota Batu. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri ya, lampunya ada di belakang saya. Ini backlight, harusnya backlight. Ini saya menggunakan mic eksternal. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini ya, untuk low light-nya ya. Di belakang saya itu benar-benar gelap banget. Kalau kita lihat kan di sini tuh benar-benar gelap banget. Tapi memang di ruang makan ini, restonya itu memang terang, teman-teman, memang terang, memang kondisi cahayanya terang. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan GoPro,
nggak bisa seterang ini dan banyak noise-nya. Ini saya settingnya serba auto teman ya. Saya settingnya serba auto, kondisi seperti ini ya. Untuk pure video sendiri dia AI-nya mati. Gimana hasilnya? Sekarang kita coba video maju. Oke teman ya, di depan sana itu gelap banget. Sekarang kita akan melihat lokasi yang agak terang di depan saya ini. Nah, restorannya ini lumayan terang. Sekarang kita maju. Apakah di tempat terang saya sambil jalan santai, stabilisasinya bagus? Kalau GoPro jelek. Saya udah pakai GoPro dari lama, itu jelek. Makanya kalau malam saya nggak pernah pakai GoPro. Ini untuk malam hari, low light-nya seperti apa teman-teman bisa lihat sendiri ya, bisa nilai sendiri. Ini saya jalan santai teman-teman. Kalau misalkan bagus hasilnya, ya kalau di layar sih bagus teman-teman, tajam ya. Cuma nggak tahu nanti kalau sudah kita buka di laptop, terus kemudian kita upload di YouTube, hasilnya seperti apa teman-teman bisa lihat sendiri. Ini suara dari mic eksternal aja teman-teman ya. Mantap. Nah sekarang ini kan hasil dari Insta360S Pro. Nah saya biasanya kalau malam itu pasti menggunakan mirrorless karena cahayanya dapat ya. Kalau misalkan kita malam ini, kita coba lihat aja teman-teman bisa lihat ya. Nah ini kita nyalakan. Nah sama-sama objeknya di sana. Cuma yang di Insta360S Pro juga bagus sih, terang. Ini. Kalau di apa namanya di mirrorless seperti ini tajam ya. Kalau di Insta360S Pro dia terang banget asli. Gimana teman-teman? Jadi ini adalah hasil dari Insta360S Pro. Jadi untuk bandingannya dengan GoPro bagus mana Mas Iko? Saya belum membandingkan secara detail. Cuma secara sepintas untuk motovlog ini lebih tajam gambarnya, lebih bagus. Untuk drone juga tadi juga sempat terbangkan drone, hasilnya juga teman-teman bisa lihat sendiri. Terus kemudian nanti akan saya buatkan beberapa pembahasan lagi terkait Insta360S Pro ini, dimana ini teman-teman bisa lihat sendiri kualitasnya. Nah, kalau di layar atas itu bagus banget teman-teman ya. Untuk apa namanya kanan kirinya tuh bener-bener bagus banget dan dia fokusnya tracking fokusnya ke wajah saya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi buat teman-teman yang ingin memberi Insta360S Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.